confidence, how can you own who you are, and how can you never stop being better. Oke. Pertama, aku kasih tahu dulu nih agenda kita ya. Pertama, nanti kita akan learn about real confidence dulu selama beberapa menit supaya kita ada gambaran nih sebenarnya confidence itu apa sih sebenarnya gitu kan. Kenapa sih kita harus percaya diri? Kenapa kita harus owning up to who we are as a person untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. Terus kedua, kita akan coba journaling. Ini nggak akan lama, jadi kalau kalian nanti sukanya nulis di kertas atau kalian lebih prefer ngetik atau mungkin kalian juga lagi di jalan atau apa pengen ikutan tapi nggak ada tempat, boleh di handphone juga boleh, atau kalian mau pikiran aja, anything that works for you, just do it. And then terakhir kita bakal moving together. This is a very new concept that I'm gonna try with you guys, so I hope it's gonna be impactful and you can implement this di kedepannya secara sendiri, nggak usah sama aku gitu. Oke. Pertama, what is confidence? Sebenarnya confidence itu, ini kalau aku ambil definisinya dari jurnal-jurnal psikiatri ya, it's a cognitive construct or like a belief gitu. Jadi ini semua tuh kita construct di kognitif kita masing-masing. Kita bikin pikiran ini sampai kita menjadikan suatu itu adalah personality kita. Dan dari riset-riset ini udah dibilang bahwa being confident itu adalah konsep yang sangat efektif dan didefine sebagai feeling of assuredness and lack of anxiety. Kebalikannya, kalau insecurity itu apa? Ini aku ambil definisinya dari American Psychological Association, bahwa kata insecurity itu adalah uncertainty or anxiety about their worth, nggak cuma their worth aja, tapi their ability, their skill, and their value as a person, itu kurang gitu, makanya muncullah insecurity. Dan ini tuh tipe-tipenya banyak banget, nggak cuma misalkan kalau kita ngelihat di sosial media gitu ya, orang insecure, nggak mau ngepost foto ini, nggak mau ngepost foto itu, mungkin itu lebih, kita nge-associate-nya tuh lebih ke body image, kecantikan, oh badan gue nggak sebagus dia, oh dia nggak secantik itu, gue nggak secantik dia gitu. Padahal sebenarnya kita ya emang nggak akan bisa mirip gitu sama seseorang unless we actually do surgical reconstruction gitu kan. Dan nggak cuma looks aja, relationship contohnya kayak diselingkuhin, takut being vulnerable karena takut ditinggalin, takut disakitin. That's a type of relationship insecurity. And also social, kayak misalkan social anxiety, dia nggak mau keluar rumah atau nggak mau ketemu sama orang baru karena takut dijudge, takut kalau misalkan udah temenan dia takut ditinggalin, takut diomongin, takut nggak punya teman. That's a part of social anxiety. Selain itu ada juga job. Job tuh kita meragukan tentang kepintaran kita, kompetensi kita sebagai seseorang dalam melakukan tanggung jawab kita. Misalkan kompetensi, aduh kayak gue nggak cukup kompeten deh ngelakuin ini. That's a type of insecurity, gitu. And then last one, basic needs. Tentu aja kayak kalau misalkan kita nggak punya banyak uang, maksudnya nggak mesti banyak uang ya, uang yang cukup untuk kita makan, tempat tinggal, untuk kita sekolah di masa depan nanti, itu akan memunculkan insecurity di hidup kita. Gitu. Nah, I want to tell you a little backstory of mine. Dari dulu aku kecil sampai sekarang, where the turbulence that I need to go through, sampai aku akhirnya memutuskan, ya udah, aku harus jadi orang yang lebih percaya diri, apapun yang telah terjadi di masa lalu aku gitu. I was diagnosed with anxiety and depression. Sebenarnya ini udah lama sih dari aku SMP. So dari situ I went through self-harm. Terus I had an eating disorder. Kalau ini that's apa namanya? Itu berhubungan sama aku dulu music career dari waktu SD. Jadi this music industry itu kan pasti zaman dulu tuh beda sama zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh kayak aku harus kurus lah, aku harus ini and sell my music. Terus ya aku waktu dulu
ya zaman dulu masih kecil, masih 13 tahun, 12 tahun ngerti apa gitu kan. So that kind of influence me, my confidence, my insecurity, supaya jadinya gue ngeliat diri gue sendiri kayak, oh ternyata aku tuh being real as a person sebagai aku sendiri aja ternyata nggak cukup ya. I was told I wasn't good enough. Waktu itu aku mau masuk FK pun diketawain sama orang-orang karena aku dulu jarang masuk sekolah karena I have side jobs, aku nyanyi, aku nari, aku segala macam, jadi aku jarang masuk sekolah. Nah, aku bilang aku mau masuk kedokteran, itu diketawain sama orang-orang. Until I prove myself that I can do it. Terus I was also bullied dulu sampai kayak orang yang mau temenan sama aku tuh ikutan dimusuhin gitu. Jadi aku nggak punya teman. I had to rely on myself. I had no one else selain aku sendiri. Tapi aku juga bersyukur aku punya support system keluarga aku yang cukup mendukung gitu. I also lost many friends karena aku always trapping myself in a toxic relationship gitu. Karena aku pun dari dulu nggak punya sense of self confidence, nggak punya sense of identity of who I should be as a person. Aku nggak mencintai diriku sendiri. Seharusnya aku mencintai diri sendiri. Harusnya kan kita nggak cuma baik sama orang lain ya, tapi kita harus baik sama diri sendiri dulu. I didn't know how to properly love a person, dan akhirnya aku secara nggak sadar tuh self-sabotaging my life gitu. Nyakitin orang lain karena I was projecting onto others, karena aku sendiri tuh ngerasa I was hurt gitu. Jadi secara nggak sadar aku manifesting that into different types of relationship, dan itu nggak sehat sama sekali. Gitu. That's a little backstory of mine. Jadi mungkin kita bisa ngebantu aku dan kalian untuk saling connect dan relate to each other. Dan itu ngebikin aku cukup insecure for a long time. Makanya orang-orang bilang kayak, Utska tuh multi talented banget, tahu bisa ini, bisa itu, dokter, nyanyi, ini, itu. Kayak, no, that's a part of my insecurity sebenarnya. Karena aku insecure. I thought my love of myself, my personality, and my looks wasn't enough, jadi aku harus bisa banyak hal supaya aku tuh punya value gitu, at least nggak cuman kayak orang nggak penting di sudut gitu. So that was the reason why I joined a lot of things gitu. Dan itu sebenarnya kenapa sih, roots-nya tuh apa? It's basically fear, rasa ketakutan akan segala hal caused by our past experiences. Kalau misalkan buat aku, ya dari itu, dari my past experiences, dari orang bilang I'm not good enough, aku dibully, I had an eating disorder, I lost a lot of friends just because I dated the wrong person at that time gitu, and that causes insecurity. Dan ini menurut aku bisa apply to anyone, karena kita sebagai manusia pasti kita lahir tuh nggak mungkin kayak aku lahir nih baik, dari lahir langsung jadi orang yang insecure, kan nggak mungkin ya. Dan sebenarnya apa yang membuat kita sebagai manusia jadi insecure? Pertama, it starts in the family. Kita nggak bisa pungkirin bahwa peran keluarga itu sangat penting. How our parents treat us. Kalau misalkan kita nggak punya support yang cukup, atau afirmasi dari keluarga kita bahwa kita tuh cukup, bahwa kita tuh berharga, itu akan mempengaruhi kita sebagai manusia, pribadi kita itu akan sangatlah terpengaruh. Misalkan kita ngelihat orang tua kita misalkan toksik juga gitu hubungannya, ada yang dipukulin, ada yang di-abuse, terus ada yang misalkan sebagian dari kita pun ada yang nggak deket sama sekali sama orang tuanya, ada yang ditinggalin, ada yang emang they don't have the stability in their home. Jadi itu ngebikin mereka bahwa keluarga gue aja nggak bisa memberikan gue this basic needs of affection yang harusnya keluarga kasih gitu. Dan of course itu akan mempengaruhi anaknya, ya kita sebagai anaknya gitu. Kedua, beauty standards. What we see in social media, yang sekarang standarnya orang jadi cantik tuh harus putih, hidungnya harus mancung, harus kurus, harus kulitnya harus mulus. Itu kan sebenarnya beauty standards ya, dan kita bisa lihat kalau misalnya kita lihat history-nya beauty standards dari dulu tuh berubah-ubah, kayak zaman tahun 50-an malah yang lebih berisi kayak Marilyn Monroe, yang curvy itu dinilai lebih bagus, sampai ke sini dibilangnya yang badannya kayak
Victoria's Secret yang lebih bagus gitu. Victoria's Angel sih namanya ya, yaitu. And then we often compare ourselves to other people's success. Kita umur segini nih, gue 25 tahun, orang-orang udah punya anak, orang-orang udah punya nikah, orang-orang gajinya udah segini. Itu bikin kita insecure, kok gue masih gini-gini aja sih hidupnya, what have I been doing with my life, gitu kan. Dan sebenarnya itu wajar, gitu. Itu wajar banget, itu normal banget, that we feel certain things, dan perasaan itu emang harus dirasakan. It should gives us fuel sebenarnya. Itu jadi bensin untuk kita, ya udah, ini memotivasi kita nih, jangan malah bikin anjir lah, udahlah gue umur segini nggak bisa ngapa-ngapain, udahlah gue di kamar aja, gue mati aja gitu kan. Kadang-kadang orang banyak yang kayak gitu. Aku pun at a certain point in my life I felt like that. Padahal sebenarnya kesuksesan yang orang alamin, their journey, their goals in life mungkin kan gak selaras sama kita. Mungkin kalau kita ngelihat kayak gue pengen banget jadi Rihanna, gue pengen banget jadi Beyonce gitu. They have their shit together, duitnya banyak, mereka terkenal, they have this great body, the great career. Dan mungkin kalau kita aplikasi ke diri kita, sepinginnya kita mau kayak gitu, mungkin nggak cocok juga, because that's not us. Kita bukan mereka, dan mereka bukan kita. They're not better than us, and we're also not better than them. Kita adalah hanyalah, kita tuh manusia, diturunkan di dunia ini, sesama manusia lain, punya jalannya masing-masing, punya porsinya masing-masing. Dan kita nggak bisa samain sama orang lain. They have their own time, their own journey, and we also have ours. And that's okay. Itu bukan berarti kalau misalkan waktunya mereka sekarang, bukan berarti itu failure-nya kita. Gitu. Sabar aja, because trust in your timing, everything is gonna happen in the right time for you. Gitu. Dan yang bikin kita insecure selain itu apalagi social expectations. Itu juga relatable ya sama yang tadi udah aku jelasin, other success and beauty standards. Sometimes society have different expectations for us. Orang tua kita, tante kita, kalau kita lebaran, kita ditanyain, kapan nikah, gimana kerjaan ini, itu. Itu tuh bikin pressure pasti ke kita. Dan itu normal. Gitu. Toxic relationships. Orang kalau misalkan di toxic relationship, misalkan dia suka ngata-ngatain emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, itu itu berperan besar sama our own worth. Gimana kita memandang diri kita sendiri, karena kalau kita dikata-katain terus, dimaki-maki setiap hari, ya of course proximity is power gitu. Apa yang kita dengar lama-lama, kalau kita ngedengar itu setiap hari, itu akan mempengaruhi kita, akan mempengaruhi our own cognitive construct, our own belief. Gitu. Kalau kita dikatain sama orang tua kita sendiri gitu, kalau hidupnya gini-gini aja sih, kalau jadi anak tuh gak bersyukur sih, kalau jadi anak gue yang ini udah kayak gini, kalau masih gini-gini aja sih. Kan kadang-kadang banyak orang tua yang kayak gitu ya. Dan itu ya of course gak membantu their confidence, tapi malah nge-fuel insecurity kita sebagai anak. Gitu. And instability. What makes us insecure yang tadi? Dari kalau kita nggak punya uang yang cukup untuk punya tempat tinggal, untuk makan sehari-hari, some of us aren't blessed with that type of stability, and now what gives them a reason to be insecure. And sometimes the worst thing, sebenarnya yang jadi our worst enemy itu kita sendiri. Kita yang jadi kritik paling jahat, kita yang jadi yaitu musuh terbesar. Karena sometimes kita punya narasi yang sebenarnya bukan the truth. Kita bikin cerita tentang diri kita sendiri yang sebenarnya bukan benar, dan itu malah nyakitin diri kita sendiri, and that's called self-sabotaging. Gitu. Dan aku di sini mau ngasih tahu juga nih, bahwa apa sih sebenarnya the real confidence? What is self-confidence? Self-confidence tuh bukan berarti kita arogan, gitu ya. Bukan berarti kayak, gue tuh cantik kok, gue tuh keren, gue tuh sukses. Tapi confidence is being realistic and being secure. Bukan merasa kita superior dari orang lain, tapi we have this inner knowledge that we are capable. Gitu. Jadi kalau misalkan kita aplikasikan nih ya,
ke situasi, kita bukan yang kita ngerasa, aku nih misalkan aku mau bikin workshop ini, I'm not saying that this will turn out amazing, I'm sure of it gitu. Tapi sebenarnya baik banget yang bisa bikin acara ini sebenarnya berantakan. Misalkan internetnya, laptop mati, terus banyak banget gitu faktornya. Tapi I have this inner knowledge that I am capable, that even though nanti ada yang salah di acara ini, it will still be okay gitu. And I'm fine doing this, and it will not affect my energy and my capability as a speaker gitu. Dan selain itu, what's not being confident is that, halo, tolong panitia di mute ya pesertanya. Thank you. Bukan berarti I feel that I'm always right. Bukan berarti kita kalau kita pede, iya orang gue yang paling benar gitu kan, pede banget. Tapi bukan gitu. Being confident, mempunyai rasa percaya diri adalah kita tuh nggak takut gitu kalau salah. Oh iya gue salah, ya udah own up to it and we learn from it. And it's not being above everyone else, but kita percaya bahwa everyone has their own values, but I strongly believe in mine. Aku punya value apa di hidup ini, prinsip aku seperti apa, dan kalau misalkan itu nggak sejalan sama orang lain, ya nggak apa-apa. We accept that, we agree to disagree, and still be respectful to one another. Gitu. Not just respecting others, tapi respecting to ourselves juga. Itu. Nah, benefits-nya apa sih? Itu untuk jadi orang yang percaya diri. Pertama, better performance. Ini penting banget untuk di kerjaan. Karena kalau misalkan kita selalu meragukan diri kita sendiri, ya pasti itu akan mempengaruhi kinerja kita, work ethic kita, dan mempengaruhi masa depan kita. Jadi we're going to have better performance if we have self-confidence, healthy relationships, karena kita tahu gitu, we have this sense of worth bahwa kalau kita harga diri kita udah diinjak-injak, we have this ability to walk away, and we have this inner knowledge that if something's wrong, kita tahu gitu. We know when to walk away, we know when to stop, and we know when to limit ourselves. Building boundaries. Ketiga, we have this openness to trying new things karena kita pede gitu. Kita nggak takut salah, kita nggak takut being vulnerable. Jadinya kita mau mencoba hal baru, we discover new things about ourselves gitu kan. Dan juga resilience. Kalau misalkan kita gagal, kita nggak gampang terjatuhkan karena kita kayak, oh gue gagal. Kita tuh nggak apa ya, we don't see failure as an enemy, tapi we see it as a friend. Kayak, oh gue gagal, oke. Apa yang gue bisa pelajari dari sini ya? Kayak, oh ternyata gue gini. Ternyata dari failure ini adalah starting point gue untuk beginning something new and something better. Okay. What is the cost of your insecurity? Kita harus tanyakan itu dulu ke diri kita sendiri. Selama ini gue insecure, what has that cost us? Misalkan, lost opportunities karena gue insecure banget nih, gue takut ngambil job ini, audisi ini, kerjaan ini, atau misalkan kita takut ketemu orang baru, membuka diri kita ke orang yang baru, kita jadi memiliki hidup yang unfulfilled, yang kita mau itu nggak tercapai karena kita yang holding ourselves back. Opportunities yang kita mau hilang karena kita yang holding ourselves back. Anxiety, depression, self-sabotage, karena kita ngerasa, oh hidup gue kayaknya anjir lah, capek banget gue gitu. I feel hurt, so I want to match that, what I feel inside on the outside. That's why we tend to hurt other people. Kalau misalnya kita lagi bete, kita lagi sebel, kita lagi sakit hati, kita gampang projecting to other people, karena kita juga ngerasanya di dalam hati nggak enak gitu. Kok hidup gue di luar baik-baik aja, I need to sabotage this, so
I'm giving myself some validations to what I'm feeling. That's self-sabotage. Dan juga lack of emotional intelligence. Karena kita kalau misalkan udah insecure, kita udah nutup pikiran kita sama hal-hal yang sebenarnya baik buat kita. Kita udah menerima our insecurity, our lack of confidence, our lack of competence. Jadi kita ya udah menjelek-jelekan diri sendiri, dan juga kita nggak punya emotional intelligence to understand others. Karena gimana caranya orang kita aja nggak bisa mengerti diri kita sendiri. And I want to also talk about how to be confident. Tips on being confident. Gimana sih caranya untuk move on from that insecurity, how to start being confident, karena I know it's not easy, it's a process, it's a hard process. For me, it's apa ya, kalau dari aku SMP tuh berarti udah 10 tahun, 15 tahun kali. Udah belasan tahun, udah cukup lah kita ngerasa insecure gitu kan. How can we start being confident? Pertama, if we have any types of fear, we have to face it. Karena fear itu adalah root of your lack of self-confidence. Kita harus tanya, kita insecure, kita nggak pede, kenapa? Kita harus list nih, oh karena gini, oh karena itu, oh karena ini. Oh karena dulu gue pernah dibilang ini sama nyokap gue, oh karena gue pernah gagal ini. Ya apa? We have to acknowledge that first. We have to face it. Kayak misalkan aku takut sama kecoa. Kalau aku nggak pernah ada berada di depan kecoa, aku bakal forever jadi takut. Gitu. Tapi kalau kita ada di depan, oh ternyata dia nggak gigit, oh ternyata dia nggak kenapa-napa gitu. Ya udah kita jadi ternyata I am capable ya of being in the front of this gitu kan. Yang kedua, tadi aku sempat bahas befriending failure. If you haven't failed, you haven't tried. Jadi nggak apa-apa, mau gagal tuh nggak apa-apa. It means that you try your best. Accept your mistake, use them as a fuel to go forward. Karena ya itu tadi yang sempat aku bilang bahwa your failure is your own beginning. Coba bayangin kalau kita lagi main bola nih ya. Kita mau banget nih menang gitu kan di hidup ini. Gimana cara kita mau menang kalau misalkan kita takut untuk berada di dalam lapangan. We're just waiting on the sidelines, on the bench. Kita ngeliatin orang main bola segala macem. Oh, dia jatuh, anjir sakit banget kayaknya ya. Oh, dia menang, anjir gue juga pengen menang, tapi dia gimana? Kayak gue nggak mampu deh, kayak gue nggak jago deh main bola gitu kan. Ya, gimana cara lu mau reach that success, mau menang kalau misalkan you're just waiting on the sidelines and watching the game. If you want to win, you have to play the game. Gitu, jadi nggak usah takut gagal. At least kalau misalkan lu gagal, ternyata lu kayak, oh what's the worst that can happen? Oh gue jatuh, oh gue gagal, oh gue malu bentar. Habis itu, oh ya udah, it's really not that dangerous ya sebenarnya ya, gitu. Jadi kita lebih mengenal diri kita bahwa kalau kita berada di situasi itu, oh we're gonna be okay in the end anyway. Ketiga, doubt your doubts. Kalau lo meragukan sesuatu dalam diri lo harus mempertanyakan itu juga. Question the truth of what your doubt is saying to you. Kayak kenapa gue meragukan ini ya? Ini beneran yang gue rasakan, beneran akan terjadi, atau sebenarnya gue cuman I'm deluding myself into thinking that I can't do it. So we have to actively questioning ourselves. We have to be actively being mindful about what we're thinking, what our actions are. Jadi kita juga lebih punya kontrol gitu atas hidup kita sendiri. Keempat, affirm your strength, talents, and accomplishments. Kita kalau misalkan hidup ini tentu aja pasti nggak akan 100% lancar aja gitu, kayak hidupnya tenang-tenang aja, nggak mungkin. Yang namanya hidup pasti naik turun. You have wins, we have losses. What we need to do is we focuses on the wins when we need to. Kalau kita jatuh di bawah, ya nggak apa-apa, wajar, manusiawi gitu. Yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. But we also have to be mindful and acknowledge what we are capable of, our strength, our talents, and accomplishments. Karena sometimes kalau misalkan kita gagal, kita tuh pasti fokus ke yang gagal doang. Misalkan kayak sekarang nih, aku bikin workshop.
Pas udah selesai, pasti aku mikirnya nanti kalau misalnya aku masih insecure ya, aduh harusnya tadi aku harusnya ngomong kayak gini, aduh harusnya tadi aku kayak gini. Pasti lebih baik lagi kalau kayak gini. Padahal sebenarnya the fact that we went through this, the fact that ini semua tuh berjalan dengan lancar aja, message yang aku mau kasih pun tersampaikan, that's an accomplishment already. Gitu. Jadi we have to be mindful about that. And body confidence, if you want to fake it, if you want to make it, you have to fake it sometimes. Aku pun kalau kita nggak mungkin confidence terus-terusan ya, ya udah pretend fake it until I make it. Karena lama-lama kita juga jadi kayak percaya sama what we think about ourselves. Keenam, listen to empowering music. Kalau misalnya kita udah bete, ya udah just listen to uplifting songs and that will help boost your mood. Ketujuh, set a realistic goal and take actions and achieve it. Kalau misalnya kita ngeset goal kita langsung naik puncak gunung, itu pasti kelihatannya susah banget. Tapi kalau kita mikirnya kayak, oh sekarang gue naik gunung ke pos 1 dulu, pos 2, lama-lama kayak, oh gue di sini ya, oh ternyata bisa ya, gitu. Jadi itu semua lebih realistis gitu terasanya. Kedelapan, make a difference. You have to do something to others, dan itu akan membuat lo merasa apa ya, this is just a tip, itu akan merasa, it reminds you that your individual choices can give impact on the world, gitu. Dan lo akan merasa, oh ternyata hidup gue cukup signifikan ya, karena gue udah memberikan ini kepada orang lain. Gitu. Oke. Sekarang, aku bakal ngasih pertanyaan, kalian jawab ya. Bisa ditulis, bisa dipikirin aja, terserah kalian. Pertama, what are you insecure about? Coba kalian jawab, aku kasih waktu 30 detikan. Yang mau di-share di chat juga boleh. Mau di-list di jurnal kalian boleh. Mau ditulis di notes kalian juga boleh. Di sini banyak juga yang jawab ya, aku sambil buka chat juga. Insecure sama body aku, otak aku, semua aku insecure. Fisik, insecure sama pencapaian dan fisika. The fact that you are listing this down, that means you acknowledge it, and that's okay, and that's a starting point for you to move forward. Gak apa-apa, yang penting kalian tahu dulu aja, kalian nulis, jadi kalian lebih kenal sama diri kalian sendiri. Oh ternyata yang gue insecurein tuh ini ya. Aku next questions ya. Now, what do you like about yourself? Jangan tulis material things, not about your looks, how you look like. Jadi kalian benar-benar, kalian lihat esensi kalian sebagai manusia, what do you actually like about yourself?
Oke. Boleh di list, boleh banget di chat juga supaya kita saling kenal. Mungkin ada yang mau baca juga bahwa ternyata yang orang-orang bilang di chat ini gue juga kok gitu. Aku selalu dipercaya sebagai tempat curhat, hard work and have good values. That's a really great thing. Pengertian, perhatian, dipercaya sebagai tempat mencurhat. Dan itu aku harus mengingatkan lagi kepada kalian ya bahwa those essentials, your traits, that's what makes you you. Karena kecantikan itu sementara guys. Nanti kita tua semua juga peot gitu kan. Kayak good looks are temporary, everything in this life is temporary. What makes you you, what's permanent is who you are as a person. Di sini aku banyak baca selalu dipercaya. Wah, keren-keren banget. Karena jujur aja, orang yang dipercaya itu sangatlah di-value loh sama orang-orang. Aku pun sangatlah men-value orang yang bisa dipercaya. Gitu. More than orang-orang yang misalkan just have good looks or have good money. And you all should give yourself some credit for that. Oke. Masih butuh waktu nggak? Can I move on to the next question? Oke, move on. Oke. Sekarang, ini pertanyaan menurut aku cukup sulit sih. What gives you joy? Apa yang sebenarnya bikin kalian happy? If you imagine a happy day or a happy life, kalian ngebayanginnya tuh gimana? Sebenarnya apa sih yang bikin kalian happy gitu? Kalau kalian lagi terpuruk, kalau kalian lagi sedih, what gives you joy? It can be anything. Main sama kucing, pulang juga malam. Aduh, iya banget sih. Breathe nature, dengerin musik. So true. Dan dari aku lihat di sini, what gives you joy nggak mesti hal-hal gede ya. Karena ternyata those little things matters the most. Life is not about the big things. Tapi if you can enjoy the little things, that's called true happiness. Coba ayo, apalagi mungkin ini jadi bisa reminder ke kalian kalau misalnya kalian lagi sedih, oh ternyata gue happy nih ngejalan ini, gue gini lagi deh, gue dengerin musik ini deh. Terus kayak, gue mau ini mau staycation bentar ketemu nature gitu. If you have the time and the money. Nonton K-drama sih, those are very simple things gitu. Gimana? Lebih enak nggak setelah jawab pertanyaan ini? Lebih ngerasa, oh iya, ternyata banyak kok yang bisa bikin gue happy. Life is about choices ya. Sebenarnya tuh kita kayak kalau mau happy tuh bisa aja. Orang gue cuman dengerin musik atau nonton K-drama aja happy gitu. Ngapain gue mikirin yang jelek-jeleknya? There's so many beautiful things in this life. Oke. Dan ini take home message-nya dari aku. Life, this world, this planet, everything may not be perfect. Kalau kita ngelihat berita segala macam, of course it's gonna bring us down. But life can still be beautiful if we choose it. Gitu. So it's a matter of how you want to live your life. That's what matters. Okay, just remember that. Okay, sekarang are you ready to connect with yourself? Udah siap belum? Oke, aku ini dulu ya, preference, matiin background. Sekarang kalian, wait, hold on a second.
Cari tempat yang luas, boleh mulai berdiri. Ini gimana sih? Aku share screen dulu bentar ya. I'm gonna talk a little bit about movement therapy. Hold on. Jadi movement therapy ini sebenarnya lebih ke exercise supaya kita lebih grounded dan lebih connect sama diri kita sendiri. Gitu. Can you hear me? Gimana ya? Kan gue harus baca chat. Bisa kabarin kapan aku perlu nyalain lagu ya. Oke. Boleh nyalain sekarang? Oke, siap-siap. Oke. Oke, jadi movement therapy ini kalian kalau yang mau nggak mau on cam boleh banget. Kalau kalian nggak nyaman atau kalian juga mau on cam silahkan aja gitu. Tapi I want you to really focus on yourself. If you have a mirror in front of you, that's really great. Dan aku harap di movement therapy ini kalian benar-benar fokus sama diri kalian sendiri, actually feel your own body, the way you sit, the way you stand, the way you breathe. Coba Ama boleh tolong nyalain lagunya? Ini belum kedengeran ya? Oke. Kecilin dikit, Mak. Oke. Oke. Are you ready? Sekarang kalian kalau di depan kalian ada kaca, di depan kalian ada apapun, atau kalian nggak ada kaca, kalian cuma mau ngelihat diri kalian sendiri, don't do that. Look into the mirror. What do you see? Be honest with yourself. Really see it. Coba benar-benar lihat hal-hal kecil yang kalian lihat di kaca. Remember the words. Misalkan aku. I have these giant hands. Rambut aku sepanjang di bawah payudara. Terus my eyes are asymmetrical, mataku nggak simetris. Aku lagi ada jerawat di bawah hidung. Pantat aku nggak seimbang sama my boobs, so I don't think it's good looking. You have to list this down. Remember the words that you say to yourself. Now close your eyes. Breathe. Exhale. Atur nafas kalian. Feel your lungs starts moving. Sekarang kalian feel the ground beneath your feet. Rasain benar-benar beban di kaki kalian kalau kalian berdiri. That's your feet standing. Breathe. Now bend your knees. Bend it. Jatuhin tangan kalian.
Move your body. Bend it. Coba ditapakin kakinya. Touch your feet. Doing that. Bending. Now jump. Slowly. Close your eyes. Tentuin face kalian sendiri mau seperti apa. You don't have to worry about what you look like. Just jump, jump, jump. Feel your heart starts beating. That you are alive. Appreciate your heart. Appreciate your breath, your lungs. The fact that it can still gives you the ability to jump. And move your spine. Feel it. You can bend it. Ke belakang, ke samping, ke depan. You don't have to worry about what you look like. It's only you, your body. The air in your lungs. Move your spine. Move your hands. Release your shoulder. Release it. Tahin beban-beban yang kalian pikul di bahu kalian. Jatuhin. You can still feel how your spine, your shoulder, your hands are moving, and it's connected. Pegangin otot-otot kalian. Drop your shoulder. Be brave. You don't have to worry about what it looks like. Mau seaneh apapun, nggak ada yang peduli. Yang penting how it feels. What matters is how you feel on the inside. Your muscles, your bones, everything. Rasain darah-darahnya ngalir semua ke seluruh badan. Now I want you to write your name with your shoulder. For example, nama kue, and then E. Now do it with your own body. Write your name with your body. You define who you are as a person. Mau ditambah pakai tangan juga boleh.
Kalau pace kalian lama atau pace kalian cepat, gak apa-apa. Kalian mau turunin pace kalian. Pakai kaki, boleh, terserah. Udah. Take the energy surrounding you. Take all negative energy. Tarik semua energi-energi buruk yang pernah ngatain kalian. What you think of yourself, what your parents think, what your friends think, what your boyfriend thinks, what the world thinks of you. Take it, everything. Take it. Now put it in the palm of your hands. There's a negative energy. Put it in your hands. It's in the palm of your hands. You're in control of it. Know that you control everything in your life. All this negative energy. Now you throw it on the ground. Throw it. Throw it. Jadi injek. Semuanya diinjek. Throw it. Be brave. You're in control. You have the ability to determine your life. Injek semua negatif energi itu. Breathe. Destroy everything that you hate. Destroy everything that you fear. And breathe. Put your hands on your heart, your chest. Control your breathing. Kalian udah ngebuang energi buruk tersebut. You're in control. Now feel your body. Feel your head. Feel your eyes. Feel your nose. Your mouth. Your face. Your neck. Hug yourself. Say thank you to yourself. Your stomach, your legs. Appreciate yourself. Appreciate your body. Let them know that you are very grateful for being able to control those energies. Say to yourself that I am here, I am complete, I am enough. Say thank you for being so strong, for being resilient. Thank you for enduring all the pain that the Lord has given you. Appreciate your body. Hold your heart. Hold yourself. Control your breathing. Now be on your knees. Sit down. Close your eyes. Imagine you are in your happy place.
whether it is nature, whether it is in your room, with your family, with your friend, in a surrounding that gives you peace. Imagine yourself in that situation. Breathe. You are safe. You are here exactly where you need to be right now. Everything it is in control. You are capable, you are enough, and you are grateful for being alive. Open your eyes. And that's it. Hello, everyone. How do you feel? Keringetan nggak sih? Aku bisa didengar kan? Bisa ya? Bisa, Oke. bisa. Gimana? Thank you so much for joining me. Hopefully exercising tadi bisa kalian ikutin dengan enak. Aku sambil buka chat ya. Oke, dari kalian ada yang mau share nggak? Nanti kita unmute. Siapa yang mau share about apa yang kalian dapetin dari exercise tadi? How do you feel about it? Apa yang udah kalian pelajarin tentang diri kalian sendiri? Boleh, silahkan. Yang mau raise hand aja. We're very appreciative. Sangat kita apresiasi. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Dari panitia mungkin ada yang mau share tentang apa yang kalian rasain. Dari chat ada yang bilang, ada yang nangis, ada yang relax, makin bersyukur, ada yang lega. Ada nggak nih? Sambil kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh di question box juga. Ini Rahma raise hand. Boleh aku unmute ya? Oke, halo Kak. Thank you. Tadi what I feel actually rasanya enak gitu sih Kak. Feels good. My body feels good. Terus kayak sempat kayak terharu juga gitu. Terus apa namanya? Aku senang banget yang pas bagian yang kita kayak ngebuang negative energy gitu-gitu. Tuh ya, it feels good. Thank you Kak. Lega ya? Yay, thank you so much. Thank you so much for sharing. Emang itu sebenarnya aku tujuannya itu sih. Jadi untuk kalian lebih nyadar bahwa sebenarnya those negative energy yang ada di sekeliling kalian itu tuh bisa kalian buang, bisa kalian injak-injak, bisa kalian lewatin aja juga gitu, bisa kalian kacangin aja sebenarnya. The fact that you are in control of it, that's what really matters. Dan aku bersyukur banget kamu ngedapet message itu ya. Dan kamu juga sadar of your own capability. Gitu. Aku
juga mau baca nih dari chatnya, ada yang bilang mau sharing by text aja, sangat emosional katanya, aku sampai keluar air mata, campur haru sama diri sendiri sambil bergerak-gerak, jadi lebih plong, badan juga terasa lebih enteng, ternyata aku nggak sendiri ngerasa berat ini soal hidup. Yeah, that's very true. Thank you so much for sharing. Karena sometimes emang kita ngerasa kalau kita lagi berat tuh everything just seems so dark. Terus kita tuh kayak mau nafas aja berat, mau bangun dari tempat tidur aja tuh kayak susah banget. And I totally understand that. But I hope from this you also realize that you don't have to go through it alone. There's a lot of people who are here for you. Kalau kalian ikut webinar ini, workshop ini, ngelihatnya ada teman-teman yang ikut workshop ini juga, bisa kalian say hi, bisa ngobrol di chat, atau ketemu your own peers di sini. Jadi it's a way for you to connect with other people yang berada di situasi yang sama. Gitu. Oke, ada lagi yang mau sharing mungkin? Kalau dari Alma gimana, Alma, founder kita nih? Karena aku juga baru ngebawa tema movement therapy ini baru nih. Jadi ada review nggak nih, Mak? Hi, Wits. Thank you so Hi. much. Kalau aku personally, aku merasa sangat connected with my body karena kayak I think buat aku personally my biggest insecurity itu related to my appearance. Jadi selama ini aku mencoba untuk being confident by distracting myself dengan kayak oke, gue bisa ini kok, tapi kayak nggak directly heal my body, ngerti gak sih? Jadi kayak aku kayak fokus on my mind, fokus on my achievements, fokus on my relationships gitu. Dan kayaknya this is one of the first times aku benar-benar kayak move to directly heal my body and connect with it and be brave gitu untuk kayak berhadapan sama my body. So thank you, love. No worries. Aku juga senang banget sih, kayaknya dari chat-chatnya juga banyak yang ngerasa, ada yang bilang butuh ini secara rutin, mau offline class aja katanya kalau perlu. Thank you so much Kak Witska, pertama kali ikut webinar dari mengenal diri dan ketagihan untuk ikut webinar berikutnya. Big thank you. Yes, thank you so much for joining, karena dari kita juga nanti insya Allah akan ada webinar-webinar lainnya. Mungkin kalau dari kalian ada masukan mau webinar tentang apa, we are so very open to it. Gitu. Mungkin sharingnya bisa lanjut aja, misalnya ada pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan sih Wits yang masuk. Kita berarti langsung masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Kalau ada yang punya pertanyaan boleh ditulis di chat ya. Ada pertanyaan dari Kak Patricia Giovanni. Salah, bukan, itu review. Salah, pertanyaan dari Kak Andre. Apakah ada batasan insecure yang mengarah ke depresi? Jika iya, seperti apa, Kak? Oke. Insecurity and depression ya. Kalau kita ngomong depresi, sebenarnya itu kan suatu mental illness gitu ya, yang bisa diobati, ada simptom-simptomnya, gejala-gejalanya, dan ada terapi-terapi khusus untuk depresi gitu. Jadi kalau secara definitif gitu ya, depresi itu kan simptomnya banyak. Dia tuh misalkan ada munculnya hilang minat, ada munculnya menarik diri, rasa tidak berharga, ide-ide untuk bunuh diri kayak gitu, dan itu sebenarnya bisa banget source-nya itu dari insecurity, the fact that they don't have their sense of self, sense of worth, itu bisa mencondongkan dirinya ke arah depresi. Untuk batasannya sampai apa, mungkin setiap orang itu beda-beda, karena threshold orang itu kan pasti beda ya. Ada orang yang merasa perasaan dia sedih kayak gini atau situasi kayak gini tuh udah biasa aja. Tapi mungkin untuk orang-orang lainnya itu udah di tahap ini udah parah banget gitu. Ini udah sangat menyakitkan untuk mereka. Jadi kita nggak bisa ketok palu bahwa situasi ini adalah batasannya insecurity sama depression, because it can be very different for everyone. Dan yang harus kita pikirin adalah kita mengaplikasikannya ke diri kita sendiri. Kapan kita udah mulai rasa-rasa yang tadi gejala-gejala depresi, kita harus lebih aware
of our own mind, aware of our own body. Karena kadang-kadang kan kita juga sadar kalau misalkan otak kita, badan kita udah ngerasa nggak enak, that means something is wrong that we need to fix. Kayak misalkan aku, nafasku kok jadi berat banget ya, kok gue jadi nggak bisa tidur sama sekali. Misalkan kalau lagi depresi, kok gue tidur tapi kebangun-bangun terus ya gitu. Terus kalau bangun tidur rasanya nggak enak, masih capek, mau rasanya pengen di kasur, terus nggak pengen banget, nggak mood ketemu orang, nggak mood ngapa-ngapain. Yang tadinya aku happy, misalkan aku suka nari, aku suka nyanyi, kok I don't feel enjoyment in all of this anymore. And that's a sign of something is wrong in your life that you need to fix. Tapi kita nggak bisa memperbaiki itu kalau kita dari awal nggak acknowledge itu dulu bahwa something is wrong. Gitu. Jadi kalau ditanya batasan, ya itu. Yang bisa jawab itu sebenarnya kalian sendiri. Dan kalau kalian udah ngerasa insecure, kalian harus tanya lagi. Tadi pertanyaan yang aku kasih, what is the cost of your own insecurity? Yang tadi aku sempat jawab, lost opportunities, unfulfilled life, toxic relationship, gitu kan. Itu kan untuk secara general. Tapi untuk kamu sendiri, the cost of your own insecurity, apa yang udah merugikan kamu dengan insecurity kamu itu di hidup kamu. Gitu. I hope that helps. I hope that answers the question. Thank you so much for your question, by the way. It's a very good one. Semoga menjawab ya, Kak Andre. Ya. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar ya. Jadi ada dari Kak Nazifa Nuramdani Fatani. Gimana cara membuat insecure kita tuh jadi positif? Jadi yang jadinya membangun kita agar lebih baik. Terima kasih, Kak. Ya. Thank you pertanyaannya. Ini bagus banget ya pertanyaannya, and it's gonna be really helpful juga. Tapi yang aku harus kasih tahu dari awal, it's not gonna be easy. Battling your own insecurity itu hal yang sangat sulit dan butuh proses yang cukup lama. Tapi itu jangan jadi suatu apa ya bikin kalian makin down. Anjir susah ternyata, enggak. Itu semua bisa dilakukan as long as you want it. You have to ask yourself, how much do you actually want this? How much do you want to battle your insecurity? Karena it's all about perspective again. Kita tuh kalau mau membuat situasi jadi positif, situasi negatif menjadi positif, itu hanya kita tinggal ubah perspektifnya. Kalau yang tadi kita ngelihatnya kayak gini, ngadep ke sini, sekarang kita tinggal ngadepnya kayak gini. Karena semua sisinya tuh banyak gitu. Dan bahkan nggak cuma positif negatif. Karena hidup ini kan lagi nggak black and white gitu ya. Kita ngelihat hidup tuh kayak koin lah, dia bulat gitu, nggak ada kanan, nggak ada kiri, nggak ada depan, nggak ada belakang. It's gonna be really different for everyone. Gitu. Dan kalau misalkan insecurity aku, cara aku ngubahnya itu adalah pertama tadi, I have to face it first. Aku hadapin dulu, misalkan aku insecure about my body. Kayak I'm really insecure about my big butt. Sometimes. Karena kalau aku pakai baju apapun tuh jadinya porno gitu kan. Terus kayak kalau aku pakai baju kok jadi kayak nggak pas, kok aku nyari celana jadi kayak susah banget. Terus banyak deh gitu, kayak celana gue robek mulu gitu kan. Dan aku ngubahnya itu jadi pertama aku I have to face it dulu. Ya udah aku pakai aja baju. Aku lihat ternyata aku pakai baju kayak gini, aku pakai celana kayak gini, ternyata nggak apa-apa kok, nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk ke depan gue kayak gede banget sih pantat lu, jelek gitu kan, nggak ada gitu. Sebenarnya kita sendiri yang mikirin itu, kayak kita sendiri yang jadi our enemy sebenarnya. Dan gimana cara kita ngebattle itu, ya itu tadi, bahwa we have to befriend the insecurity, we have to befriend the failures, we have to befriend them in order for us to actually understand it and control it gitu. Jadi pertama tadi face your own fears. Kedua, kalau untuk insecurity kita harus cari hikmahnya. Kayak it's gonna sound really bullshit, but I kid you not, trying to find the positivity in every situation, it's gonna be really helpful for you. Kalau aku sih di list gitu loh. Kayak misalkan aku diselingkuhin gitu misalkan. Itu kan sebenarnya insecure banget ya, kayak anjir, why am I not enough for this person that harus diselingkuhin gitu, kayak what did I do that is so wrong gitu, padahal gue udah
udah sayang sama nih orang udah 100%, I've done this and this and this, I've never felt like this before, and everything that you've done, kalian list, tapi kita ngeliatnya jadi insecure bahwa kok gue udah ngelakuin ini semua, tapi kok tetap nggak cukup. Dan nah kita cara ngubahnya jadi, oh gue udah melakukan ini semua ya, oh ternyata gue capable juga untuk melakukan ini semua. Oh ternyata orang itu mungkin yang tidak bisa menerima rasa sayang yang terlalu besar. Itu karena we know we're coming from a good intentions, and if someone can't deal with that, if someone cannot take it, then that's their own problem. Gitu. Coba apa ruginya kita? Karena kita udah ngelakuin semuanya, udah baik, udah benar. Berarti kalau kita yang disakitin, mereka yang menolak kita, lah bukan kita yang rugi dong. Kan kita udah ngelakuin 100% bisanya kita. What else can we do? Right? Karena orang-orang memikir apa, mau ngelakuin apa tentang kita, we cannot really control it. That's their right. What's our right is determine apa yang kita bisa toleransi di hidup kita, apa boundaries yang harus kita set, and we stick by that. If someone is not serving you any goodness, any positivity, kalian harus tanya lagi, kenapa mereka ada di situ? Kenapa kita membuat mereka tetap ada di hidup kita? We have to think about that. Karena, again, yang ngontrol itu semua kalian. Bukan situasi di dunia ini yang ngontrol kalian. Tapi kalian sendiri yang ngontrol hidup kalian mau kayak gimana. Even pandemi pun, sebenarnya nggak ngelimit kita sebagai esensi manusia untuk hidup gitu. Kayak that's just a big challenge. That if you can deal with that, that's a good point for you. Gitu. And I hope that answers the question. Thank you, Wits. Aku tadi ngeliat banyak teman-teman yang mengangguk-angguk juga, kayak semuanya relate dan kayak setuju banget. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi ada yang raise hand juga. Mungkin aku kasih kesempatan untuk Septiara mau bertanya langsung, silahkan. Ya. Halo Kak Witska dan Kak Salma. Hai. Terima kasih sebelumnya udah dikasih kesempatan untuk tanya langsung. Tapi maaf belum bisa on cam ya Kak. Nggak apa-apa. Iya, jadi ini nggak tahu ya maksudnya masuk dengan tentang confident atau enggak, tapi mau sedikit cerita tentang lingkungan kantorku atau manajemenku yang sudah menurutku toksik karena ini sudah mengganggu kesehatan mental untuk beberapa karyawan di dalamnya gitu Kak. Bahkan untuk di aku sendiri ini, aku ngerasa sampai mengganggu, maaf ini untuk yang perempuan, mengganggu siklus menstruasiku. Untuk sampai ke beberapa bulan gitu kan Kak. Nah, yang aku bingung, sebenarnya aku pengen untuk cabut dari kantor ini gitu. Tapi balik lagi kayak selalu kayak ngerasa nyaman dengan lingkungan pertemanannya. Jadi kayak akhirnya ya udah deh nanti dulu deh kayak gitu Kak Witska. Nah, ini tuh sebenarnya dan ada satu hal juga yang kayak jadi kayak memikirkan kata orang yang kayak kok lo nggak bersyukur sih gitu, kayak maksudnya di tengah kondisi yang kayak gini tapi maksudnya ada pekerjaan tapi malah mau cabut gitu. Tapi kan mereka nggak tahu ya apa yang terjadi di dalamnya dan apa yang aku rasakan dan beberapa yang aku rasakan gitu Kak Witska. Nah, boleh nggak aku minta tips untuk kayak akhirnya maksudnya kayak kesehatan mental sekarang tuh perlu banget di tengah kayak gini, tapi di satu sisi kayak gambling sih Kak Witska gitu sih. Ya, aku ngerti. Oke, thank you. Oke, thank you juga pertanyaannya. I think this is gonna be very relatable ya for a lot of people. Apalagi yang di dunia pekerjaan, dunia kerja korporat yang banyak atasan, banyak birokrasi dan lain-lain. Pertama aku cuma mau bilang dulu bahwa kalau kamu ngerasa, tadi kamu namanya siapa? Sorry. Halo. Septiara ya? Panggilannya Septiara kan ya? Oke, kalau kamu udah ngerasa it's affecting your health, sampai siklus menstruasi kamu terganggu, kamu hidup nggak tenang, itu semua perasaannya valid gitu. Orang-orang mau bilang, kalau nggak bersyukur segala macam, ya itu opini gitu, bukan fakta. Faktanya adalah situasi kamu udah membuat diri kamu, hidup kamu nggak tenang. Jangan opini orang membuat
it devalues your feelings about it, karena apapun yang kamu rasain, yang ngerasain itu kamu gitu. Jadi pertama aku mau bilang itu dulu, bahwa ya udah nggak apa-apa orang-orang memikir apa segala macam, kamu nggak bersyukur ya nggak apa-apa, it's their own opinion, you're also entitled to your own opinion. Kalau untuk tips dan trik, pertama, karena aku mungkin nggak tahu ya situasi persisnya seperti apa, bos kamu kayak gimana, lingkungan kamu seperti apa, cuman aku tanya dulu, bisa nggak dikomunikasikan? Karena I think the key to a healthy relationship and a healthy environment is communication. If you can learn how to communicate secara baik, secara tenang, secara lapang dada dan dingin kepala tuh bener kan ya Mak ya? Kayak kepalanya dingin. Kepala gitu. dingin. Iya. Itu salah satu cara untuk ngebikin environment-nya lagi jadi lebih sehat. Karena pun aku sekarang lagi ada di situasi itu, situasi yang lingkungan aku tuh nggak sehat, lagi banyak asumsi di sini, asumsi di sana, padahal dari aku gimana? Karena itu tidak dikomunikasikan, gitu. Dan kalau misalkan dari all those miscommunications, misperception, udah bisa jadi satu, kita bisa cari solusinya bersama-sama. Karena pasti yang ngerasain nggak tenang, itu bukan kamu doang pasti kan. Orang-orang lain juga, sekitar kamu juga gitu, pasti ada yang ke-affect. Gimana caranya kalau misalkan keluar dari kerjaan kamu itu tidak memungkinkan, coba kalian cari alternatif lain nih, misalkan tadi healthy communication, coba omongin dulu bisa atau enggak. Kedua, bisa nggak kamu kayak try to reserve your inner peace without hurting other people. Kalau aku misalkan, kalau kamu butuh ngeblok orang di social media, then do that if that's helpful for you. Karena it's not being immature, in my opinion. That's called protecting your inner peace, and that's gonna be helpful for you, and that's gonna be helpful for the people around you. Karena kalau kita lagi nggak tenang, anxiety kita lagi kambuh, kita jadi projecting hurt onto other people. Of course yang nggak nyaman bukan cuma kita, tapi orang sekeliling kita pun jadi nggak nyaman kalau energi dari kita udah negatif gitu kan. Jadi if you can find a way for you to protect your inner peace di tempat kerja, itu menurut aku juga salah satu caranya. Jadi komunikasi, protecting your own inner peace, apapun itu caranya. Misalkan kamu orang yang kamu gak nyaman lagi makan di kantin, kamu makan di sini gitu. Itu berarti bukan kalau kamu menjauh, itu kamu melindungi diri kamu sendiri aja. Karena untuk apa kamu menempatkan diri kamu di tempat yang kamu tidak nyaman kalau kamu tidak membutuhkan itu. Toh dengan kamu tidak ada di situasi itu pun tidak merugikan orang lain, gitu kan? Itu sih menurut aku. Kalau dari Ama gimana? Dari aku udah cukup, Rizka udah sangat-sangat menjawab. Semoga terjawab ya, Septiara. Semoga terjawab ya. Oke, aku lanjut ke satu pertanyaan terakhir mungkin ya, berhubung keterbatasan waktu, padahal banyak banget nih pertanyaannya, cuman aku coba pilih, ada dari Kak Gita Respati. Kak Witzka, untuk self-harm, kadang kalau ngerjain something yang nggak sesuai atau berbuat salah yang udah berulang-ulang, aku sering self-harm. Aku sadar itu nggak baik saat perasaan mau lukain diri sendiri, tapi hati susah banget nahan kelewat sebel atau marah. Bahkan aku udah coba hitung 1-4 untuk menahan nafas, kayak ngatur nafas aja udah susah banget. Gimana cara nahannya ya? Terima kasih. Thank you pertanyaannya. Thank you also for sharing, karena I know it's really hard for you to share things like this. Aku pun dulu sama, because I've went through the same thing. Waktu aku self-harm pun, untuk aku benar-benar bisa ngomong bahwa I've been harming myself tuh after I've been doing it for 3 tahun ke atas gitu. Untuk acknowledging that you're doing it aja, menurut aku it's really brave thing to do. Berarti di dalam diri kamu udah ada kemauan untuk overcoming that. Gitu. Bahwa kamu udah tahu nih, I'm harming myself, it's not a good thing for me. Kayak it's not healthy for me. Kamu udah sadar itu, that's a really good thing. Karena waktu aku dulu self-harm, aku ngerasa kayak, this is what I deserve, no one needs to know because I need this gitu. It's helping me gitu kalau aku dulu ya. Tapi kamu udah ada di tahap ini, I want to say thank you, I want to congratulate you juga karena kamu udah ada di fase ini. That I know it's not easy. Gitu.
Kalau aku untuk nge-overcoming that, aku bersyukur juga karena punya supporting system yang cukup kuat kayak keluargaku. Kayak even though I didn't have a lot of friends back then, yang orang-orang bilang kayak ya udah itu teman-teman lo, tapi I didn't have that connection. Jatuhnya jadi kayak ya udah acquaintance saja, kayak friends tapi fake friends. Jadi I didn't have lots of real friends. Aku mikirnya bahwa ternyata ada orang tuaku yang ternyata kalau ngeliat aku kayak gini itu nyakitin mereka gitu. Aku coba ngeliat dari perspektif orang lain karena I want to be able to love myself for them dulu, because I know I love them. I don't want to see them hurt by hurting myself gitu. That's why aku bilang aku bersyukur banget punya supporting system kayak gitu. And I know nggak semua orang punya itu, tapi aku harap kalau misalkan kalian berada di self harm di fase itu, I hope you know that doing that is actually not changing the situation around you. That's only itu cuman ngerubah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk self-sabotaging ya, karena kita ngerasa diri kita tuh lagi tersakiti banget, terus kita ngeliat badan kita nggak kenapa-napa. Kita mau mencoba memvalidasi perasaan kita dengan cara nyakitin tubuh kita supaya matching gitu. Itu salah satu alasan ya, karena aku juga tahu mungkin alasan untuk self-harm itu bisa beda-beda banget tiap orang. Gitu ya. I'm not trying to nge-generalize things, tapi aku cuma ngomong dari perspektif aku, dari pengalaman aku. Gitu. Salah satu alasannya mungkin bisa kayak gitu. Tapi I just want you to know that by doing that, maybe it helps you for like a little bit of time. Cuman pada saat itu aja. Itu kan kayak short release gitu ya. Short release, tapi itu long term-nya gak akan merubah apapun gitu. You're gonna keep doing that. Your world is not gonna change if you don't change something in your life. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya situasinya karena ini ya, something yang gak sesuai. Kadang kalau ngerjain something yang gak sesuai. Jadi kita ngerasa insecure, kayak kita nggak good enough for the things that I need to do, my own responsibility. Kamu juga harus sadar bahwa kamu pun manusia, gitu. Kamu nggak ada di dunia ini yang sempurna. Aku sering banget bilang kayak Nabi aja tuh yang udah utusan Tuhan banyak yang nggak suka gitu. Jadi apalagi kita rakyat jelata yang kita pun bisa gitu membuat kesalahan and doing mistakes. Kita gagal, kita salah, that's a part of your growth. Itu bukan suatu hal yang buruk bahkan, itu suatu hal yang bagus. Karena mungkin kalau orang nggak berada di situasi itu, mereka kan nggak akan jadi orang yang lebih baik dan nggak akan mendapat pelajaran dari situ. Aku sih sekarang ngelihat all of the traumas that I went through, itu ngebuat aku menjadi orang yang sekarang. Aku bisa ngasih materi ini ke kalian. Kalau aku nggak bisa ngelewatin itu, kalau aku nggak ngerasain ada di rasa keterpurukan itu, aku ngerasa not good enough. I feel like I didn't deserve anything in this life that at one point in my life I wanted to kill myself because I felt like kalau aku nggak ada di dunia ini pun nggak ngaruh juga gitu, di dunia bakal sama aja. Kayak kalau aku nggak bisa ngelewatin itu, I won't be this person. I won't have this knowledge of being empathical, bisa ngerasa empati sama orang-orang yang menjalani hal yang sama. Karena coba bayangin orang-orang hidupnya lempeng-lempeng aja. Mereka nggak akan bisa punya empati atau knowledge untuk berada di situasi yang tadi. Gitu. And I think by going through a lot of hard things in life, that gives you fuel to become a better person. Not just for you, but also for the people around you. Gitu sih. Thank you, Witska. Semoga terjawab dan membantu ya Gita. Dan di sini di chat juga
banyak yang sending you lots of love, know that you are loved, you're not alone. Dan mungkin kalau menurut aku yang kita hari ini lakuin bareng Witska, kayak releasing our negative energy and emotions through moving, through writing, mungkin juga bisa jadi opsi ya kalau misalnya on the urge of harming yourself. Kalau tadi kamu bilang kamu udah mencoba mengatur nafas yang menghitung 1-4, mungkin sekarang ada tambahan tools nih dari Witska gitu. You can move your body, terus kayak tadi dibuang energi negatifnya. Mungkin itu bisa jadi distraction dan coping mechanism yang sehat juga supaya tidak self-harm. Thank you so much teman-teman yang sudah bertanya, teman-teman yang udah sangat aktif juga di chat. Thank you juga Witska for the amazing workshop. I personally learned a lot dan nggak cuman belajar teori aja, tapi juga benar-benar praktek langsung dan ngerasain langsung, dan rasanya vibe-nya pagi ini jadi baik banget. Dan nggak tahu kalian gimana, tapi kalau aku sih kayak udah semangat banget untuk lanjut menjalani hari, melakukan apapun to-do list aku, jadi kayak pede aja gitu, jadi kayak I can get through this gitu. And even if I don't, kayak that's okay gitu ya, karena kayak tadi kata Wita, kayak even if kayak misalnya webinar ini nggak berjalan dengan baik atau kayak ada hal yang di luar kontrol kita udah punya inner knowledge bahwa that's okay, dan itu tidak mempengaruhi our self-worth, self-esteem, dan self-confidence kita. So, thank you so much. Mungkin sebelumnya aku mau, sebelum teman-teman pergi, kita foto dulu kali ya. Teman-teman